Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang sutra itu. Apa sih sutra itu? Sutra adalah pembatas pada saat kita sholat, batas depan, maksudnya pembatas depan. Jadi gimana asal hukum sutra ini? Jadi asal hukum sutra ini adalah sunnah. Namun sunnah di sini Allah Rasulullah menganjurkan sunnah, menganjurkan untuk pakai sutra, tapi tidak sampai wajib tidak sampai wajib. Oke, jadi sutra ini adalah pembatas di depan gitu. Pakai apa? Boleh pakai orang atau benda. Misalkan nih ada orang duduk di depan, duduk. Nah, kita bisa jadikan dia sutra, alias kita bisa sholat di belakangnya orang yang duduk tadi, atau kita bisa sholat di belakang tiang itulah jadi sutra kita. Ya biasalah dilakukan orang-orang gitu kan. Atau kita di depan ada tembok, nah tembok itu jadi sutra. Bagaimana sih ukuran sutra ini sebenarnya? Nah, jadi ukuran sutra itu bisa setinggi tas gitu ya, tas bukan untuk tas camping ke sekolah gitu, bisa seukuran itu. Jadi walaupun tidak ada orang, kita lagi bawa tas itu kita tarik, kita tegakkan di depan dan kita sholat di dalam tas itu. Bukan untuk menyembah tas, tapi tas itulah menjadi pembatas apa? Pembatas supaya orang lewat di depan tas itu, supaya orang tahu, oh ini sutra, berarti kita harus lewat di depannya itu, di depan tas itu. Karena sutra itu pembatas, kita tidak boleh dilewati. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu tidak pakai sutra? Kan sutra itu sunnah, kita nggak pakai sutra. Lantas gimana orang melewati depan kita itu? Apakah boleh orang melewati depan kita itu? Nah, jadi ulama ini agak berbeda pendapat ya. Yang satu mengatakan tidak boleh lewat, mau sejauh manapun depan itu tidak boleh kita lewati kalau dia nggak pakai sutra. Itu kata pendapat satu. Jadi pendapat yang kedua mengatakan kita bisa melewati depan itu sejauh mana perkiraan dia akan sujud. Misalkan sekitar tempat dia sujud yang mana gitu, sekitar kita kira-kira aja tempat sujud dia yang mana, barulah di depan tempat sujud itu kita boleh lewati. Saya ngambil pendapat kedua. Gak mungkin kan misalkan dia di belakang tanpa sutra, kita nggak bisa lewat. Maksudnya jauh nih di belakang dia tidak pakai sutra. Nggak mungkin kan jauh di depan kita nggak boleh lewati, kan nggak mungkin juga. Jadi boleh dilewati kalau misalkan kita kira-kira tempat sujudnya itu di mana. Nah, tempat sujud itu kita nggak boleh lewati, tapi sejauh dari tempat sujud itu kita boleh lewati. Kira-kira begitu. Ya paham lah. Oke, jadi contoh sutra itu begini. Misalkan ada orang sholat di sini. Ya, ada orang sholat di sini nih. Ada orang sholat di sini. Terus itu sutra itu dia di depannya. Di depan sini ada kayak atau tiang misalkan tiang ataukah kursi ya, atau kursi begitu kan. Ditaruhnya jadi sutra dia dari pembatas dia, ataupun kotak aqua yang masih kotak atau kaleng ya, terserah lah yang barangnya agak tinggi. Bahkan pendapat ulama yang berbeda mengatakan boleh dijadikan sutra itu peci atau kopiah ya. Itu kan pendek tuh, rendah, itu boleh dijadikan sutra, karena supaya orang tahu batasnya sujud itu sampai mana. Kalau misalkan dia nggak pakai sutra, ya pendapat ulama boleh lewat di depan ini. Selama di sini kira-kiranya dia tempat sujud, boleh lewat di depan ini. Nah, gitu. Jadi sutra ini boleh orang yang lagi duduk atau lagi duduk gitu kan, atau benda lah begitu. Nah, ini depan sutra ini yang nggak boleh dilewati, tapi ini boleh dilewati. Jadi begitu. Oke?